Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bersama pada malam hari ini dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Malam hari ini saya Rekson Nainggolan akan memandu acara ini untuk 1 jam ke depan dengan sebuah topik yang sangat menarik bagi kita malam hari ini. Dengan judul Manisnya Gula dan Madu Kelapa. Malam hari ini kita senang ada 3 orang narasumber yang bersama dengan kita. Narasumber praktisi kita malam hari ini adalah Bapak Antonius Sompotan. Selamat malam Pak Antonius, apa kabar? Luar biasa, terbaik Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Antonius telah bersama dengan kami. Pak Antonius ini adalah praktisi pembuat gula dan madu kelapa, nektar kelapa dari Sulawesi Utara. Selamat malam, terima kasih telah bergabung dengan kami malam hari ini Pak Antonius. Dan sebagaimana biasa kita juga akan bersama dengan beberapa narasumber ahli, yaitu Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa. Profesor Daniel adalah pakar pertanian, akademisi pertanian kita dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Dan malam hari ini kita juga ditemani oleh Dr. Insinyur Jakarius Hukom, Magister Pertanian. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini Pak Dr. Hukom. Dr. Hukom adalah akademisi dari Universitas Patimura di Fakultas Pertanian di Patimura. Dan malam hari ini kita senang akan berbicara tentang prospek dan manisnya potensi gula dan madu kelapa. Selama ini, para pemirsa, kita telah mengenal penggunaan kelapa untuk santan, tetapi malam hari ini kita akan berbicara potensi lain dari gula kelapa ini. Kita akan lihat sebuah cuplikan sejenak tentang usaha Bapak Antonius Sompotan di Sulawesi Utara. Bagaimana ini beliau merubah hasil pertanian kelapa, bukan diambil buah kelapanya, tetapi diambil niranya dan kemudian dirubah menjadi gula dan madu kelapa. Kita lihat tayangan berikut ini. Nah, itu tadi ya pemirsa, tadi kita lihat sekilas bagaimana perkebunan kelapa dari Pak Daniel Sompotan di Sulawesi Utara, dan kemudian beliau merubahnya bukan untuk diambil kelapanya menjadi santan, tetapi menjadi produk dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Malam hari ini kita akan berbincang dengan Pak Antonius Sompotan. Pak Antonius, boleh terangkan kepada kami Pak, sekilas sebelum kita berbicara dari awal tadi, apa sih gula dan madu kelapa ini Pak? Sebelum nanti kita berbicara kembali bagaimana cara mendapatkannya, supaya pemirsa dapat memahami dari awal apa yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Selamat malam pemirsa. Gula kelapa atau nira kelapa ini adalah produk yang baru ditemukan kurang lebih sekitar tahun 2017, di mana bersama kita sudah tahu bahwa untuk gula kelapa yang paling familiar adalah gula semut atau orang bilang brown sugar atau block sugar, juga gula batok. Namun pada tahun 2017, pada saat itu saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan asing, dan kita mencoba untuk membuat sirup kelapa. Proses tahapan biasanya untuk mencapai gula itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah gula sirup, itu tahapan awal dengan suhu sekitar 105 derajat, kekentalan 69 sampai 71. Jika kita lanjutkan lagi, kita bisa mendapatkan block sugar dengan suhu 115 dengan kekentalan mungkin sekitar 80 Brix 80, dan produk akhir adalah gula semut. Itu mencapai suhu 126 derajat. Nah, kita stop
hanya pada proses yang pertama untuk menghasilkan nektar, dengan harapan belum terjadinya proses kristalisasi, sehingga kandungan vitamin masih sangat tinggi dengan rasa yang enak. Nah ini gula kelapa memiliki glycemic index masuk kategori rendah, di angka di bawah 35, dan sejauh ini untuk orang konsumsi sangat cocok untuk penderita diabetes, orang yang menderita MA juga baik untuk dikonsumsi, begitu juga dengan penderita asam lambung. Dan hasil lab yang kami miliki, kami telah uji cobakan di lab Saraswanti. Lebih lanjut mengenai manfaat gula kelapa cair ini masih sedang berproses, karena ini masih kategori produk yang baru. Baik, terima kasih. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Antonius. Pak Antonius, ini kan Bapak memiliki kebun kelapa ya Pak. Berapa luas itu Pak Antonius? Kebun kelapa yang kita miliki saat sekarang adalah 10 hektar. Nah, namun jumlah pohon yang ada itu di kebun yang sekarang ini sekitar 700 pohon. Idealnya sih kalau memang penuh itu bisa sampai 2 kali lipat, sekitar 1.400 pohon. Baik, Pak Antonius punya 10 hektar kebun kelapa. Itu varietas apa Pak Antonius, kalau boleh tahu? Jenis kelapa hibrida, Pak. Hibrida ya. Nah, yang Bapak ambil bukan kelapanya ya Pak ya, tapi ambil niranya yang kemudian diproses ya Pak ya? Betul, betul, betul Pak. Kemudian ketika Bapak ambil niranya, itu kita mengenal selama ini ada nira kemudian diproses untuk jadi minuman ya, minuman beralkohol. Kemudian kita juga mengenal nira digunakan menjadi gula merah atau gula batok gitu Pak ya. Nah, dalam proses ini kira-kira perbedaan treatmentnya untuk dapat nektar atau gula kelapa atau madu kelapa ini bagaimana Pak? Prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi itu sama Pak, hanya kita tidak meneruskan. Jadi kalau untuk membuat gula batok itu diproses, dimasak hingga suhu sekitar 115 derajat. Nah kita nggak sampai 115, baru suhu sekitar 105 derajat itu sudah di-stop Pak. Oke. Nah sekarang Pak, seandainya Bapak bandingkan hasil dari perkebunan 10 hektar yang Bapak miliki dengan menjual buah kelapa yang kemudian dijadikan santan dibandingkan dengan ada yang menggunakannya menjadi nira dan kemudian ada yang menggunakannya menjadi gula batok dengan memprosesnya itu dengan produk yang sekarang ini nilai ekonomisnya itu lebih tinggi mana Pak? Boleh kasih perbandingan kepada pemirsa supaya barangkali ada banyak pemirsa kita yang telah memiliki perkebunan kelapa yang selama ini hanya dimanfaatkan atau dijual menjadi kelapa muda atau kelapa santan atau menjadi gula batok. Baik, di Sulawesi Utara itu sangat terkenal dan yang paling umum untuk produk kelapa itu dibuat kopra dan arang tempurung serta sabut mereka jual. Nah, untuk pengalaman dan pantauan kami, untuk satu pohon kelapa itu, bila kita mengambil rata-rata per bulan, hasil per tahun dibagi 12, satu pohon kelapa bisa menghasilkan rata-rata sekitar 2 kilo kopra. Saat ini kopra itu harganya sekitar 15.000. Dengan treatmentnya, mereka membagi 3. Jadi sepertiga itu adalah biaya, sepertiganya lagi untuk pengelola, dan sepertiganya lagi untuk pemilik kebun. Jadi bisa dikatakan 2 kilo dikalikan 15.000, 30.000. Jadi ya masing-masing mendapat 10.000 untuk biaya pengelola sama pemilik kebun. Nah, bila kita membuat gula kelapa, dalam sebulan itu bisa menghasilkan paling sedikit sekitar 20 kilo, Pak. Gula kelapa sekarang yang beredar di pasaran aja harga sekitar 30-an ribu per kilo. Tapi kalau kita pun hitung untuk jual awal melewati jenjang level marketingnya mungkin 15.000. Artinya kalau kita dapat 20 kilo sudah menghasilkan nilai ekonomis kurang lebih sekitar 300.000. Untuk biayanya sendiri
itu ada di kisaran angka 40-50% untuk cost produksinya. Jadi nanti hasil yang diperoleh adalah sekitar 50%, artinya sekitar 150.000. Nah ini tinggal nanti dibagi dua antara pekerja dan pemilik lahan. Artinya masing-masing pekerja dan pemilik lahan bisa mendapat angka kurang lebih sekitar 75.000 per pohon per bulan. Dibandingkan dengan untuk kopra sendiri hanya mendapatkan hasil kurang lebih sekitar 10.000. Artinya Pak Antonius, perbedaan ekonomi sangat jelas Pak. Tapi kalau perbedaan dari pola kerjanya sendiri, kalau untuk menghasilkan gula ini harus benar-benar disiplin dibandingkan dengan kita mengolah kopra atau arang tempurung dan sabut kelapa. Itu harus dipanen sehari 2 kali Pak. Dan harus menjaga kualitas pH, Brix pada saat bahan baku dihasilkan. Karena kalau tidak nanti produknya tidak bisa dibuat gula, malah bisa dibuat menjadi alkohol atau mungkin cuka. Oke. Demikian Pak. Pak Antonius, Pak Sempotan, itu seandainya saya ingin lihat nilai ekonomisnya kembali ini, ingin coba explore supaya kita bisa lihat perbandingannya. Seandainya Bapak bandingkan ya nilai ekonomis tadi dengan lahan yang tadi itu, kira-kira dengan pengolahan hasil pohon kelapa itu menjadi gula kelapa dibandingkan dengan kopra itu berapa kali lipat itu Pak? Dalam mungkin 200%, 300% dari secara nilai ekonomis kalau menurut estimasi Bapak? Estimasi saya minimal itu sekitar 300% Pak. 300% meningkat ya. Wah, pemirsa ini menarik sekali ya. Ini merupakan sebuah peluang usaha bagi para pemirsa yang telah memiliki perkebunan kelapa untuk mencoba melihat peluang ini sehingga yang tadinya para pemirsa barangkali hanya menjual pohon kelapa untuk dijadikan kopra atau kelapa muda barangkali, menurut Bapak Antonius Sempotan, jikalau kita ini diolah menjadi gula kelapa, maka nilai ekonomisnya bisa naik sampai 300% dari nilai yang sebelumnya. Sangat menarik. Saya ingin ke Profesor Daniel. Pak Prof. Daniel, apa yang menarik yang Bapak perhatikan dari uraian yang disampaikan oleh Pak Antonius Sempotan tadi, Pak? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi yang luar biasa adalah nilai tambahnya. Nilai tambahnya yang lebih besar. Dan memang kalau kita lihat dari secara pertanian, untuk menghasilkan kelapa itu diperlukan energi, ya. Jadi ini dan banyak juga yang terbuang untuk membentuk kelapa dari energinya. Nah ini sebelum itu terbuang sudah kita ambil. Jadi kalau kita mengambil nira kelapa, kita langsung mengambil sari pati kelapa, langsung kita olah. Ya, jadi tidak ada yang terbuang, tidak ada yang jadi sabut kelapa, tidak ada yang jadi tangkai kelapa, ya. Nah ini kita ambil semua itu, dan memang saat sekarang ini gula, ya, gula nektar kalau saya lihat di toko-toko online itu lumayan harganya 100.000, ya. Tetapi kalau yang produksi yang dibuat oleh Pak Antonius Sempotan ini, yang kita sebut dengan koko nektar, ya. Ini berbeda, ya. Kita tidak membuat kelapa batok ataupun gula semut, tetapi adalah lebih sedikit di atas sirup, ya, sedikit di atas sirup. Jadi dalam prosesnya pemanasan yang dialami oleh produk ini tidak sebanyak yang dialami pada waktu kita membuat gula batok ataupun gula semut, ya. Nah, oleh karena itu warna yang dihasilkan jadi lebih bagus, ya, jadi lebih bagus karena pemanasannya tidak sebanyak yang dialami ini, dan juga suhunya relatif lebih rendah, ya, sehingga tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Antonius, nilai gizi, ya, nilai gizi dan juga vitamin dari kita sebut tadi di dalam kita disebutnya adalah madu kelapa, ya. Ya, sebetulnya koko nektar, ya, koko nektar itu lebih baik, walaupun menurut literatur kandungan gulanya, ya, sukrosanya itu hampir sama. Memang di beberapa tempat, ya, seperti di Amerika, koko nektar ini ada yang menganjurkan untuk diabetes begitu, ya. Tetapi FDA, Food and Drug Administration Amerika,
belum memberikan rekomendasi untuk hal itu. Karena gula yang ada di dalamnya itu masih dianggap sebagai karbohidrat. Walaupun glycemic indexnya lebih rendah. Ya, artinya apa glycemic index? Daya cerna gula itu langsung diolah menjadi glukosa waktu dimakan lebih lambat daripada kita makan langsung gula pasir. Ya, jadi sebetulnya kalau orang diabetes memakan ini, gula darahnya tidak langsung naik, ya, menaiknya secara perlahan begitu. Jadi oleh karena itu bagi saudara-saudara kita yang menderita diabetes, mereka sering menambahkan ini, walaupun menurut penelitian yang paling aman tentunya bukan sukrosa, karena ini masih mengandung sukrosa, ya. Tetapi karena itu rasa manisnya lebih baik, ya, rasa manisnya kan lebih alami dibanding pemanis-pemanis organik lainnya, ya, pemanis organik lainnya, dia lebih alami, ya, sehingga kepuasan dari orang yang mengkonsumsinya ini dia terpenuhi, ya, terpenuhi. Kalau kita menggunakan pemanis organik lainnya itu, walaupun dia manis, tapi ada sesuatu yang kurang pada waktu kita mengkonsumsi makanan yang kita beri pemanis organik yang lainnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin kembali ke Pak Antonius Sompotan di sini. Pak Antonius, ini kan belum terlalu dikenal. Bapak tadi menyebutkan ini baru-baru ini baru muncul ini produk, ya. Nah, barangkali Bapak bisa jelaskan, ya. Ini penggunaannya untuk apa, Pak? Apakah ini dibanding dengan gula merah atau gula gula batu atau gula pasir biasa? Nah, ini apakah ini bisa dibuat jadi minuman atau jadi makanan, kue dan lain-lain? Bagaimana, Pak, penggunaannya? Untuk apa digunakan? Dan pasarnya sejauh ini kemana aja yang Bapak sudah pasarkan? Baik, Pak. Biasa penggunaan yang untuk produk nektar kelapa ini bisa dicampur untuk minuman kopi hitam bagi mereka yang meminum kopi. Juga bisa menjadi topping untuk breakfast di atas roti. Bisa juga mereka, kalau saya sering gunakan juga kalau masak sambal, saus di akhir itu saya taruhkan 2 sendok sebagai pengganti penyedap makanan. Atau yang dulunya kalau kita pakai itu gula putih, sekarang saya coba pakai nektar. Begitu juga kalau masak untuk sayuran. Dan untuk skala besar itu bisa menjadi ingredients atau bahan pembuat kecap premium dan pemanis lainnya, Pak. Mungkin seperti kalau di perusahaan saya sebelumnya mereka ekspor dan itu digunakan untuk pencampuran sebagai dicampur dengan coklat untuk bahan makanan di Eropa atau di Amerika dan untuk produk-produk makanan lainnya untuk sebagai bahan baku begitu, Pak. Secara rasa dibandingkan dengan gula merah dan gula putih biasa itu flavornya bagaimana, Pak? Bedakah atau? Itu ya, yang kita hasilkan kan sekarang ada 2 jenis. Yang satunya itu memang berproses sebagaimana kita membuat gula batok, namun kita tidak mencapai dengan level di gula batok, kita udah stop sampai di nektar. Itu lebih warnanya lebih ke coklat gelap. Itu rasanya ada rasa karamel dan manis alami. Produk satunya lagi itu kita sedikit berbeda, tidak ada bahan menahan tingkat keasaman, itu benar-benar murni, warnanya seperti madu, itu ada rasa fruity, ada sedikit rasa asam buah kelapa. Apakah ada contoh produknya yang di samping Bapak sekarang mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa? Nanti barangkali boleh di ini. Saya ingin ke Prof. Daniel lagi. Prof. Daniel, ini sangat menarik tadi katanya menurut Pak Antonius Sompotan tadi bahwa ini menjadi gula pengganti, ya. Bapak tadi sebenarnya sudah jelaskan bahwa ini masih tetap sukrosa juga dan penggunaan untuk diabetes juga mungkin akan masih perlu diuji. Namun jika Bapak melihat ini menjadi skala komersil yang lebih luas, itu kira-kira bagaimana potensinya, Pak? Dibanding dengan gula putih atau gula merah atau gula batok atau dengan gula batu juga barangkali, Pak. Ini kan gula cair dia dan bahkan ada yang madu. Nanti kita akan minta Pak Antonius Sompotan untuk tunjukkan kepada pemirsa, ya, supaya secara visual bisa dilihat.
Oke, baik Pak. Jadi secara komersial, karena di Indonesia kita kan terkenal dengan negeri nyur melambai, ya, negeri nyur melambai, khususnya juga lebih terpusat di Sulawesi Utara. Mereka menyebutnya Provinsi Nyur Melambai, dan Indonesia adalah negara bahari sehingga banyak sekali kelapa yang ada di kita, ya. Dan ini bagi saudara-saudara kita yang punya banyak pohon kelapa, boleh dicoba, ya, boleh dicoba untuk mengolahnya menjadi koko nektar, ya, atau madu kelapa. Karena tadi dalam proses pembuatan gula kelapa ini, ya, pada waktu dia disadap, ya, dan itu perlu segera diatur keasamannya. Ya, biasanya para petani menaruh seoles, ya, seoles kapur atau apa, ya, sehingga pH-nya tetap terkendali dan tidak cepat asam. Kalau dia asam, dia akan menjadi cuka atau dia menjadi alkohol, ngarak, ya, ngarak, karena negeri kita ini banyak mengandung Saccharomyces dan juga bakteri Acetobacter, ya, yang membuat dia cepat asam atau cepat menjadi alkohol karena dia gula, ya. Oleh karena itu para petani itu yang mengambil nira biasanya mengoleskan kapur atau zat lain yang dapat mengatur keasaman, dan ini biasanya yang dibuat untuk menjadi gula batok. Nah, ini produk dari Pak Antonius ini sebelum dia menjadi gula batok, atau tadi sudah dikatakan pada waktu derajat gulanya 62 sampai 60 berapa Brix, ya, itu dihentikan. Jadi dia seperti gula merah sebetulnya, ya, gula batok, tapi dia masih berbentuk cair, ya, cair. Nah, karena tadi dia masih berbentuk cair, glycemic index-nya dan tadi nilai gizinya lebih baik dibanding dengan gula batok. Ya, kalau gula batok itu sebetulnya hampir sama dengan gula pasir. Ya, hanya saja karena dia terkaramelisasi, ya, ada aromanya, aroma karamel. Nah, yang tadi gula ini masih ada aroma karamel, tetapi tadi yang nektar, ya, disebut nektar, yang dikatakan oleh Pak koko nektar, itu tidak diberi pengatur pH pada waktu dia sadap, ya, disadap, sehingga dia sudah sempat agak asam sedikit, yaitu asam buah. Ya, dan ini langsung segera dikentalkan, ya, diuapkan, dievaporasi sehingga kadar gulanya naik, sehingga dia tadi sekitar 60 juga, ya. Tapi karena tadi tidak diberi perlakuan kapur, ya, dia mempunyai rasa aroma buah kelapa. Nah, ini menarik sekali karena rasa aroma buah dan masih manis. Jadi kalau dia seperti itu jadi seperti sirup sebetulnya, ya. Seperti sirup, sehingga tadi kata Pak Antonius bisa juga digunakan sebagai topping untuk sarapan, makan roti atau makan apa saja, ya, atau pemanis lainnya. Jadi ini merupakan alternatif pemanis, tetapi masyarakat mengerti karena nilai gizinya tinggi, harganya relatif lebih tinggi. Walaupun tadi disebut oleh Pak Antonius harganya sekitar 30.000, tapi di pasar-pasar toko-toko online saya sudah coba search tadi, ya, setengah kilo, 1 pound, ya, sekitar 450 gram itu sekitar 100.000, ya. Jadi sudah meningkat jadi harganya. Jadi kalaupun ini tadi harganya relatif harganya lebih tinggi sekitar 3 kali lipat daripada harga gula akopra ataupun gula kelapa yang biasa. Gula kelapa biasa itu sekitar 15 ke 20.000 1 kilo, ya, yang di gula aren, ya. Nah, ini sekitar 30, jadi lebih tinggi. Jadi nilai tambah ini akan lebih tinggi dan juga mempunyai peluang ekspor. Peluang ekspor karena di kita mungkin tidak mau gula kita manis ada asam-asamnya. Tetapi untuk negara-negara Eropa dan Amerika, mereka tidak mau gulanya itu selalu manis. Mereka menginginkan gulanya itu sedikit ada asam.
Ya, dulu saya pernah mengadakan penelitian tentang mangga. Kita pikir yang paling manis adalah yang paling diinginkan oleh negara-negara Eropa, tetapi ternyata tidak. Mangga yang ada asamnya itu yang dianggap yang terbaik. Jadi ini gula kelapa juga adalah gula kelapa, cocoa nectar yang ada asapnya. Ini lebih diinginkan oleh orang-orang di negara Eropa dan Amerika Serikat. Sehingga peluang ini nanti kalau kita buat seperti ini, peluang dia untuk diekspor relatif tinggi. Mungkin kita mesti bekerja sama dengan eksportir dan importir di negara tujuan, ya. Kalaupun kita tidak bisa memenuhi skala ekspor, mungkin kita bisa bergabung dengan petani-petani lain sehingga produk kita itu dapat memenuhi kuota ekspor yang diinginkan oleh importir di negara Eropa ataupun di Amerika Serikat. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Saya ingin kembali ke Pak Antonius. Apakah Pak Antonius sudah bisa tunjukkan supaya pemirsa dapat melihat secara visual apa yang sedang kita bicarakan sekarang ini? Baik Pak, ini adalah produk, saya nggak pakai label karena memang saya menghasilkan, saya konsumsi sendiri di rumah. Ini yang gula kelapa, yang diproses sebagaimana kita memproses batok sama gula semut, namun kita hanya stop sampai di suhu 105 derajat. Dengan ada bahan penahan keasaman yaitu kapur. Dan produk satunya lagi, ini adalah yang madu kelapa, yang benar-benar pure, tidak ada campuran bahan lainnya sama sekali. Dari versi Organic Control Union, ini tidak dapat, yang gelap ini tidak bisa dikatakan 100% organik. Karena walaupun hanya ada 0,001, tapi ada kandungan limestone sebagai penahan kapur. Tapi kalau khusus ini, dari Organic Control Union mengatakan ini bisa kita klaim sebagai 100% organik. Ini yang ada rasa fruity dan bisa dijadikan sebagai madu vegan bagi mereka yang penganut vegan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Antonius. Ini yang menarik ini. Kita akan masuk ke, tadi kita lihat bagaimana produknya dan kemudian potensi pasarnya. Yang menarik ini adalah pemirsa yang digunakan oleh Pak Antonius Sopontan ini bukan pohon kelapanya, tapi beliau beralih untuk mengambil nira dari pohon kelapa sebagai ganti dari buah kelapanya. Betul begitu Pak Antonius ya? Betul sekali Pak. Betul. Nah, kita ingin berbicara tentang niranya ini Pak ya. Ini nira. Bapak ambil tadi nira. Kalau kemudian dirubah menjadi nektar atau gula kelapa tadi itu, kira-kira berapa persen nira yang ini ketika diproses kemudian menjadi gula kelapa itu Pak? Baik Pak, jika berkenan saya mungkin jelaskan agak sedikit luas, namun silakan, Pak. Cara yang singkat Pak ya. Jadi untuk lahan yang kita punya sekarang itu dari 700 pohon. Harusnya bisa dikerjakan dengan 16 orang penderes atau taper. Satu orang penderes itu bisa menghandle aktif 35 pohon. Ditambah dengan 10 pohon sebagai cadangan. Jadi total ada sekitar 45 pohon sebagai jatah satu orang penderes. Satu pohon kelapa hibrida bisa menghasilkan rata-rata 5 kilo bahan baku nira per hari untuk 2 kali panen pagi dan sore. Artinya satu orang penderes ini bisa menghasilkan 175 kilo bahan baku nira per hari. Kandungannya, sebagaimana pertanyaan Bapak, itu adalah 17%. Secara rata-rata, hasil untuk satu taper bisa menghasilkan 29 sampai 30 kilo nektar bahan jadi per hari, atau sekitar 870 kilo hingga 900 kilo nektar per bulan untuk satu orang taper dengan jatah pohon 45. Jadi kalau kita punya pohon sekarang 700 pohon di kebun yang ada, harusnya kita bisa menghasilkan 14 ton per bulan. Namun karena kita belum dapat memasarkan secara ekspor, angka paling top yang kita bisa hasilkan adalah 5 ton hasil nektar per bulan. Hingga saat ini, sejak kita buka,
dengan total maksimum penderes yang kita punya 6 orang. Nah, untuk kita menerima standarnya, kita mengacu yang pertama adalah TOA, dengan standar rasa yang manis, tidak asam, kemudian berbau segar untuk bahan baku niranya, tidak ada bau yang dominan lain, dan warnanya adalah warna teh bening. Jika 3 kriteria tersebut tercapai, baru kita mencoba dengan tes alat, yaitu kadar pH yang kita terima di angka 7 hingga 8, pH 8 untuk dark nectar, dan untuk yang blonde nectar pH-nya 4,5 sampai 6,5 dengan Brix 14 sampai 18. Bila itu memenuhi, itu masuk kategori bahan baku yang kita terima, dan kita proses pemasakan di kebun dengan suhu sekitar 80 hingga 85 derajat, kemudian kita dinginkan dan kita simpan dalam galon untuk kita kirim ke pabrik kita yang ada di berjarak kurang lebih 20 km, jarak tempuh kurang lebih 45 menit. Di pabrik nantinya kita akan terima dengan mengecek kondisi kualitas terakhir sebelum dikirimkan dan volume apakah sama. Jika sudah sama, kita lanjut dengan proses evaporasi mencapai Brix 69 hingga 71. Kemudian kita proses filling melewati screen dan straw magnet. Untuk produk yang kita ekspor, kita hot filling pada suhu 80 derajat. Namun kalau kita isi filling untuk pasar lokal saat sekarang, ya kita tidak menggunakan standar hot filling karena kita dikemasnya dalam bentuk botol plastik. Sertifikat yang sudah kita miliki hingga saat sekarang ini Pak, yaitu PERT dari Dinas Kesehatan Bitung, Halal MUI, Organic Control Union untuk pada pengolahan, BP POM kita sudah mendapat rekomendasi, namun berproses untuk mengeluarkan nomor MD. HACCP kita mendapat fasilitas dari Kementerian Perdagangan dan masih dalam tahap pendampingan. Harusnya itu harus final di bulan Oktober nanti, dan kita telah memiliki juga hasil secara detail uji lab dari Saraswanti. Mungkin demikian Pak. Baik. Agak panjang tapi semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih jauh. Terima kasih Pak. Saya mau justru ingin mencoba mengeksplor tadi yang. Jadi kalau secara teknologi sebenarnya tidak terlalu sulit Pak ya. Artinya tidak diperlukan peralatan machinery yang begitu high equipment dan dengan investasi yang besar. Tidak terlalu diperlukan Pak ya. Hanya pemasakan biasa sebagaimana yang dilakukan oleh para petani untuk menghasilkan gula merah ya, hanya tinggal suhu dan waktu prosesnya aja yang diatur ya. Nah, itu dibandingkan dengan pembuatan gula merah Pak, itu berapa lama itu? Apakah ada maksudnya tadi kan Bapak bilang suhu yang digunakan itu apakah Bapak menggunakan masaknya itu dengan menggunakan kayu kah, batu bara kah, atau gas atau apa, dan berapa lama itu diproses dipanaskan pemanasannya? Baik Pak, untuk proses di kebun, pemanasan di kebun kita menggunakan bahan bakar itu kayu bakar Pak. Kayu bakar. Dengan proses kurang lebih sekitar 1 jam maksimum. Sementara untuk proses di pabrik sendiri, untuk evaporasinya itu sekitar waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 4 jam. Evaporasinya dengan menggunakan apa Pak? Dengan bahan bakar kita gunakan LPG Pak. LPG ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi tidak terlalu ada high equipment yang diperlukan Pak ya? Saat sekarang demikian Pak yang kita pakai. Baik, terima kasih. Itu Pak, tadi Bapak bilang ada tambahkan zat ya, walaupun sedikit. Itu zat apa yang ditambahkan Pak? Kapur tadi katanya atau apa? Kalau di Jawa mereka kenal dengan kata laru. Jadi biasanya mereka mencampur dengan limestone atau batu kapur, kemudian dicampur dengan getah buah manggis, ada yang memakai kulit buah manggis secara alami. Dan itu digunakan hanya mengoles pada bagian ujung dari nirahnya, yaitu ujung nirahnya itu dioles. Pada saat dia menetes, tetesan itu melewati larutan kapur. Tujuannya untuk menahan tingkat keasaman. Raru yang digunakan untuk nirah kah, untuk tuak kah? Itu untuk arak? Betul Pak. Oke. Ya, baru untuk itu. Baik. Terima kasih pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita, bincang-bincang kita yang sangat menarik. Nanti kita akan berbicara tentang budidaya pohon kelapa ini untuk menghasilkan nira yang baik.
Kita juga ada bersama dengan Dr. Insinyur Zacharias Hukom. Namun jika seandainya pemirsa nanti akan ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada kami melalui call center Hope Channel Indonesia di nomor telepon 0813 1776 2777 atau melalui Facebook, YouTube atau channel yang Bapak Ibu gunakan pada saat ini untuk mengakses layanan streaming ini. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut dan kita akan rehat sejenak. Lagi ngapain sih? Nonton tok-tok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali kita bertemu dalam segmen berikut ini. Kali ini kita akan berbicara tentang budidaya kelapa yang baik untuk menghasilkan nira yang baik, ya. Pak Antonius, saya ingin ke Pak Antonius dulu sebelum ke Dr. Hukom. Pak Antonius, apakah ada treatment yang berbeda untuk penanaman kelapa yang untuk menghasilkan buah kelapa dengan penanaman atau budidaya kelapa untuk menghasilkan nira yang baik, Pak Antonius? Baik, sejauh ini tidak ada perlakuan spesial yang kami lakukan. Hanya saja sekedar informasi, pada waktu saya bekerja dengan perusahaan sebelumnya, sebelum saya memulaikan usaha ini sendiri, pernah ada tahun 2018 kemarau yang cukup panjang dan ada beberapa pohon yang hasil niranya kurang baik. Nah, kita gunakan produk waste dari bahan baku nira dan sebagian yang sudah dijadikan gula tapi tidak sesuai dengan standar quality yang kita punya, kita jadikan sebagai pupuk dan itu cukup berhasil dari perubahan hasil yang ditunjukkan dari pohon kelapa itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Antonius. Dr. Hukom, apakah ada masukan kepada Pak Antonius bagaimana caranya supaya niranya itu banyak, Pak, dari pohon kelapanya itu yang dihasilkan? Tadi Pak Antonius sebutkan berapa satu pohon itu bisa dapat berapa, Pak, rata-rata per hari? Kalau untuk hibrida rata-rata 5 sampai 6 kilo bahan baku nira per hari. 5 sampai. Kalau untuk kelapa dalam dia lebih sedikit, 3 sampai 4 kilo. Itu berapa liter itu dalam liter, Pak? Kita tidak menggunakan konversi liter, Pak, karena output kita menggunakan kilo. Jadi secara ekonomis kita udah terbiasa menggunakan kilogram sebagai input dan output. Baik, Pak. Terima kasih. Dr. Hukom, ada masukan ke Pak Antonius bagaimana caranya budidaya kelapa untuk menghasilkan nira yang lebih banyak, Pak, yang lebih baik? Silakan, Pak, Dr. Hukom. Ya, baik Pak Rekson. Jadi setelah kita simak video tadi dan berdasarkan pernyataan-pernyataan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Antonius, jadi memang untuk budidaya kelapa untuk mendapatkan buah dan nira itu sama saja.
Karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Prof. Daniel bahwa ini kita menghilangkan inersi. Jadi sebelum dia jadi buah kelapa atau pembentukan sabut, pembentukan tempurung, kemudian pembentukan daging buah kelapa sampai dengan air, itu kan kita udah pangkas, kita ngambil niranya. Nah, itu berarti bahwa semua elemen-elemen yang terlibat di dalam asimilasi maupun fotosintesis, hasil fotosintat itu kita sudah ambil. Namun untuk tingkat lanjutan secara fisiologi, proses pembentukan buah itu kan ada tahap-tahap yang nanti melibatkan kerja enzim maupun melibatkan beberapa proses pembuatan zat-zat atau senyawa-senyawa biokimia yang nanti berperan sebagai prekursor, dan itu ada pengaturan secara fisiologi sendiri kalau nanti dihasilkan pada sampai menjadi bahan akhir produk kelapa yang memang memenuhi persyaratan untuk komersil. Jadi itu ada berbeda di situ. Jadi kita sudah pangkas, tapi kita tidak tahu rantai biosintesis selanjutnya itu tidak tahu. Mungkin saja kalau dianalisis ada faktor-faktor tertentu yang memang dapat diambil manfaatnya dari zat-zat yang ada pada kandungan buah kelapa itu yang tidak dipunyai oleh nira. Nah, tetapi pada prinsipnya bahwa nira itu adalah hasil dari fotosintesis. Kemudian nanti dia reaksi lagi dengan berbagai macam mineral yang diangkut dari dalam tanah, yaitu seperti elemen-elemen hara makro maupun mikro, lalu dia membentuk itu berbagai macam senyawa yang nanti bisa membentuk kualitas daripada buah sendiri. Nah, untuk bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan produksi nira dengan volume yang banyak, saya pikir tergantung dari pemeliharaan. Jadi sama saja dengan yang sudah dilakukan di tingkat petani. Apalagi ini Pak Antonius menggunakan jenis kelapa hibrida. Nah, kelapa hibrida itu dia memang adalah kelapa persilangan antara kelapa genca dan kelapa dalam, dan dia memiliki sifat-sifat yang lebih unggul. Namun dia sangat rentan sekali terhadap kondisi faktor tumbuh atau kondisi iklim dalam hal ini, dan faktor tumbuh itu sangat rentan sekali. Makanya yang tadi disebutkan bahwa kalau ada musim kemarau yang agak panjang, nah turun lagi kualitasnya. Niranya tidak ada. Mestinya ini didekati dengan teknik budidaya yang tepat dan benar, sehingga memang benar-benar tandan yang nanti akan digunakan untuk penyadapan nira itu kita bisa mendapatkan dalam bentuk volume dan kualitas yang memang betul-betul baik. Itu sudah dijelaskan tadi. Yang di sini adalah kita mendapatkan supaya nira yang diproduksi melalui tandan yang kita panen sebelum dia mekar, itu betul-betul memang bisa eksis dari musim ke musim sampai dengan dia punya batas produksinya. Nah, mungkin itu yang perlu dipikirkan. Kalau tentang teknik budidaya, saya pikir sama saja. Itu sudah ada petunjuk praktis yang dikeluarkan oleh dinas itu penelitian dinas penelitian tanaman palma itu ada di sana, sudah ada. Namun itu secara umum hal yang sangat penting untuk menentukan kualitas nira ini adalah ada dua aspek. Jadi kalau aspek genetik yang tadi Pak Antoni sudah bilang mendapat sampai dengan 5 sampai 6 kilogram, artinya setara dengan 5 sampai 6 liter, dibandingkan dengan kelapa dalam yang di bawah 3 liter umpamanya, 3 liter ya. Nah, ini lalu berbeda sekali dari teknik budidayanya.
Jadi kalau dari segi genetiknya sudah bagus, tetapi kalau teknik budidayanya itu tidak baik dan tidak mengikuti prosedur-prosedur persyaratan yang memang supaya dia berproduksi baik, ini mengalami ancaman. Ada dua hal dari faktor tumbuh, dari sekian banyak faktor tumbuh. Jadi faktor tumbuh yang bisa mendukung tingkat produktivitas secara genetik itu ada CO2, ada O2, ada air yang didapat dari curah hujan, kemudian ada nutrisi dari dalam tanah. Jadi nutrisi tergantung dari jenis tanah. Kemudian lagi itu adalah sebagai faktor penghambat ya, nutrisi. Jadi faktor penghambat yang bisa dikelola oleh petani itu adalah curah hujan. Curah hujan tidak bisa curah hujan kita tidak bisa atur curah hujan, tetapi bisa kita kelola tata airnya. Jadi itu dimanfaatkan sehingga nanti air yang kita beri pada waktu musim-musim yang agak ekstrim seperti yang tadi kemarau panjang sehingga berpengaruh terhadap kekurangan nira, lalu itu kita bisa memberi sesuai dengan kebutuhan pohon kelapa itu, beri pengairan sehingga dia tetap memproduksi nira secara baik dari segi volume maupun dari segi kualitas. Yang kedua, bukan saja air tetapi nutrisi dalam tanah. Nah, nutrisi dalam tanah ini kita tidak bisa memberikan secara umum karena kandungan nutrisi dalam tanah untuk tiap-tiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kita punya lahan ini dia punya sebaran kandungan nutrisi hara makro dan hara mikro itu berapa banyak dalam tanah, dan supaya kita bisa tahu tingkat kesuburan tanah itu bagaimana untuk bisa menunjang proses pertumbuhan tandan yang nanti akan menghasilkan nira. Untuk nira yang dihasilkan yang tadi saya sebutkan bahwa itu berasal dari proses fotosintesis. Nah, itu berarti bahwa ketersediaan air harus cukup, ketersediaan sinar harus cukup untuk menghasilkan fotosintat dan untuk berkembang energi untuk proses penyerapan nutrisi untuk masuk ke dalam tubuh tanaman untuk diolah sedemikian rupa sehingga dia mengeluarkan nanti nira yang berkualitas. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan seperti sinar matahari itu harus diperhatikan, dia punya range yang paling optimal itu berapa intensitas sinar matahari, itu yang paling penting. Kemudian kebutuhan air yang paling pas itu berapa banyak. Lalu diikuti dengan nanti nutrisi hara makro dan mikro, karena hara makro dan hara mikro ini semua terlibat di dalam proses asimilasi untuk membuat suatu produk yang paling terbaik. Kalau kurang berarti akan mempengaruhi kualitas dan volume nira itu turun. Nah, ini 3 hal yang perlu diperhatikan untuk dikelola oleh petani. Jadi air yang paling utama dengan nutrisi yang ada. Karena untuk mendapatkan nira yang cukup banyak, mungkin dia harus bisa melakukan fotosintesis yang optimal dengan sinaran surya yang memang pas. Ada rekomendasi yang memang disampaikan itu sekitar 1750 sampai dengan 2250 mikromol per meter per detik, itu bisa diukur dengan luxmeter dan itu nanti bisa dikonversi. Sehingga ini memang kita bisa mendapatkan nanti begitu banyak hasil fotosintat. Nah, nutrisi yang dikasih nanti dia akan mengaman tidak semua nutrisi itu harus tidak bisa kita kasih begitu saja, tetapi harus punya takaran dan dosis yang tepat. Nah, saya kasih contoh seperti untuk unsur yang sangat utama untuk proses pembuatan agen klorofil untuk terjadinya proses fotosintesis itu harus ada seperti nutrisi Mg. Nah, Mg itu kan harus ada, Fe itu harus ada. Kalau itu tidak ada berarti reaksi fotosintesis untuk menghasilkan nira itu
rendah. Makanya semua unsur hara makro mikro ini harus memang diperhatikan. Petani cuma hanya kasih yang NPK saja. Nah, kemudian nanti nutrisi yang lain hara makro mikro itu yang lain itu diharapkan disediakan dari dalam tanah. Oleh karena itu tanah harus memiliki persyaratan nutrisi yang baik supaya eksis. Tadi saya dengar bahwa penjelasan Pak Antonius mengakali untuk nanti nira-nira yang tidak berkualitas pada musim kemarau itu yang tidak memenuhi persyaratan kualitas untuk diolah itu dipakai untuk menjadi nutrisi dan dikembalikan ke tanah. Saya pikir itu cukup baik sehingga memang kesuburanan tanah tetap awet. Cuma kita harus benar ketahui analisis lagi. Kita analisis berapakah kandungan hara makro mikro di dalam limbah yang tadi itu sehingga betul-betul kita bisa sediakan dengan pas. Karena apa? Kelapa ini kan umurnya panjang, jadi batas sampai bisa umur sampai tadi ratusan tahun ya, tapi klimaks optimal produksi itu mungkin sekitar 40 sampai umur 50. Nah itu mungkin sudah mulai kecenderungan untuk turun, tapi kalau kita memperhatikan tingkat kesuburan tanah, nutrisi yang tersedia dalam tanah itu sesuai dengan kebutuhannya, umurnya makin panjang, bisa bertambah, bisa sampai seratusan tahun, makanya ada yang bilang bisa sampai umur ratusan tahun. Baik. Nah ini adalah teknik-teknik budidaya yang harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan produksi nira yang baik dari segi volume maupun kualitas dan bisa kontinuitas. Terima kasih Pak. Bisa kontinuitas sepanjang tahun. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti secara teknis itu ada di buku-buku sudah banyak sekali, tapi saya tekankan harus kita tahu kita punya kesehatan tanah. Baik. Terima kasih. Kita harus kebutuhan air. Itu yang paling penting. Terima kasih Dr. Hukom. Saya ingin ke Pak Antonius. Pak Antonius, sekarang umur kelapa Bapak itu udah di umur berapa? Dan ketika kita mulai penyadapan itu sebaiknya itu di umur berapa Pak sejak tanam? Usia berapa? Usia tanam berapa? Baik Pak, informasi waktu kami mengambil lahan ini dari pemilik sebelumnya, pohon kelapa yang ditanam ini di kisaran tahun 90-an. Jadi mungkin pohon yang ada sekarang usianya sekitar 20-an tahun, dengan ketinggian di range sekitar 12 hingga 17 meter. Nah, saya pernah mengikuti juga beberapa pertemuan dengan Balit Palma, dan informasi juga yang saya dapatkan untuk usia awal pohon untuk bisa dipanen sebenarnya sudah pada saat dia mengeluarkan mayang, di tahapan yang ketiga itu udah bisa kita panen. Kalau hibrida mungkin di tahun keempat, tahun kelima sudah bisa dipanen. Kalau kelapa dalam mungkin di tahun ke-7 ya, di saat dia sudah bisa mengeluarkan mayang. Ya. Demikian Pak. Jadi tahun keempat untuk kelapa hibrida dan kelapa lokal, kelapa dalam itu masih harus tahun ke-7 ya Pak ya. Nah kemudian sedikit, jadi Bapak itu beli ya dari nggak tanam sendiri ya, tapi sudah beli ya? Kita beli lahan ini bukan dari kosong Pak, memang sudah kebun kelapanya, sudah ada kelapanya. Ada rencana untuk tanam kelapa Pak? Oh jelas Pak, karena memang yang menjadi tantangan untuk usaha industri gula kelapa sendiri adalah pohon yang semakin tinggi semakin sulit mendapatkan pekerjanya, dan tentu biaya khususnya untuk bahan bakunya akan jadi mahal. Ya. Jadi memang kita udah targetkan dalam waktu dekat kita akan bikin program penanaman kembali untuk pohon kelapa. Nah itu Pak, saya ingin tertarik dengan ketika Bapak nanti tanam. Tadi Bapak sebutkan itu hibrida bisa sampai 12 meter ya, tinggi juga ya. Bahkan bisa lebih Pak, ada yang sampai 20-an meter.
Itu bisa Kalau bersampai semakin tinggi pohon, semakin sulit untuk penderes. Karena mereka panjat 2 kali sehari, Pak. Oke. Itu menurut keterangan tadi Pak Hukum sebenarnya disebutkan sampai ratusan tahun juga ya, tapi mungkin beliau sangat tergantung ini. Tapi kalau di daerah Bapak itu biasanya itu sampai umur berapa itu bisa produksi Pak tanaman kelapa itu pada umumnya? Saya pernah melihat satu perkebunan di daerah hampir Kota Mobagu ya, kurang lebih sekitar hampir 100 km dari Kota Manado. Itu ada perkebunan kelapa, itu katanya usia pohon hibridanya sudah mendekati 80 tahun. Wow. Tingginya, waduh, kalau saya nggak salah prediksi sekitar 30-an meter, hampir 40-an meter mungkin. Dan itu kelapa dalam sendiri, kelapa lokal itu bisa ratusan tahun, Pak. Gitu di sini sudah banyak. Dan itu produksi niranya itu tidak akan turun, Pak ya? Kita belum mencoba untuk pohon tinggi, Pak, karena dengan mendapatkan penderes pun mereka udah nggak mau, Pak. Kalau lewat dari 20 meter mereka udah nggak mau. Oke, baik. Terima kasih. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Tapi kalau seandainya Bapak berikan masukan kepada pemirsa yang hendak mencoba melakukan perkebunan kelapa ini, saran Bapak untuk penanamannya itu ada tips-tips yang Bapak ingin sampaikan, Pak? Misalkan jarak, kemudian jenis apa yang baiknya digunakan untuk dapatkan nira yang baik, begitu, atau kemudian tentang pola penanaman bagaimana untuk kalau seandainya saya tahu Bapak tadi sebutkan beli ya, tapi Bapak berencana untuk membuka perkebunan baru gitu. Apakah ada saran Bapak seandainya misalkan kepada petani yang ingin membuat perkebunan kelapa untuk kebutuhan pengambilan niranya kemudian yang baik itu, kira-kira bagaimana Pak berdasarkan pengalaman Bapak? Apakah itu tadi disebutkan perlu air yang banyak? Apakah harus dibuat saluran air atau bagaimana sehingga niranya nanti, karena ini kan side plan-nya itu akan sangat menentukan nanti hasilnya, gimana Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya mungkin untuk pembuatan atau nanti pembentukan kebun kelapa yang baik, itu kita mengikuti aturan yang pernah saya juga ikuti dari Balit Palma. Jarak tanam minimal itu 7 meter. Jadi mungkin dalam 1 hektar bisa mendapatkan sekitar 144 pohon. Dan alangkah baiknya nanti harus dibuat sistem pengairan agar supaya bisa mengantisipasi di saat musim kemarau panjang. Namun bila nanti kita harus gunakan secara maksimal, mungkin kita tidak akan tanam secara maksimal karena nanti kita akan bikin tanaman silang. Dalam waktu tertentu kita akan ada program penanam kembali sehingga umur kelapa ini bisa berlanjut terus. Kita mungkin dalam 144 pohon itu kita tanam tahun pertama sekitar 40 pohon, tahun kedua 40 pohon. Baru nanti itu akan berjenjang pada saat nanti ada kelapa yang sudah tinggi, yang tanam pertama itu kita bisa gantikan dengan tanaman yang baru. Sehingga untuk biaya pengolahan apabila pohon sudah tinggi itu sangat bisa kita jaga, karena pohonnya itu akan terjaga dari sisi ketinggiannya. Mungkin sedikit juga Pak menyimpang dari yang Bapak tanyakan, saya mungkin akan sedikit titip pesan untuk hasil-hasil pohon kelapa, di mana kita ketahui bersama bahwa pohon kelapa ini memiliki produk-produk unggulan yang baik. Sayangnya sebagian besar dari produk kelapa seperti gula kelapa yang kita bahas saat ini, minyak kelapa, VCO, baru tepung kelapa, mayoritas diekspor. Mungkin alangkah baiknya apabila ke depan pemerintah bisa menjadi mediasi antara pengusaha dan masyarakat lokal, sehingga produk kita bisa dialokasikan lebih banyak dikonsumsi juga oleh masyarakat lokal, supaya nanti pada saat kita mengatakan bahwa produk kita itu adalah sehat, itu akan benar-benar sinkron dengan kondisi masyarakat lokal yang sehat. Karena yang kejadian sekarang sangat miris. Kita masih banyak orang yang diabetes, masih banyak orang yang kolesterol tinggi, asam urat, dan sebagainya. Padahal dengan kita mengkonsumsi secara rutin mungkin gula kelapa, VCO, minyak kelapa, penyakit-penyakit ini mungkin bisa diminimalisirkan. Mungkin ini sedikit pesan, mengkonsumsi produk unggulan dari yang kita hasilkan supaya betul-betul bisa sinkron dengan bahasa marketing yang kita sampaikan keluar bahwa ini adalah produk yang sehat, yang baik. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Antonius Soputan.
Beliau ini adalah pengusaha gula kelapa, madu kelapa, nektar, koko, apa brandnya Pak? Koko Nektar ya, Koko Nektar. Kita telah bersama berdiskusi dengan beliau selama 1 jam, sudah tidak terasa. Juga bersama dengan kita ada Prof. Daniel. Terima kasih Prof. Daniel atas banyak masukan yang disampaikan tadi, dan juga Dr. Hukom ya tentang budidaya. Tadi kita berdoa agar kiranya usaha yang dilakukan oleh Bapak Antonius Saputan akan berkembang lebih banyak lagi, dari 10 hektar nanti barangkali bisa jadi 100 hektar ya Pak ya. Kita doakan semakin luas, dan kita berharap agar kiranya melalui acara ini akan memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia betapa sebenarnya perkebunan kelapa ini punya potensi-potensi yang lebih luas dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kita berharap juga dan melalui acara ini memberikan inspirasi kepada para petani kelapa yang tadinya hanya menjual buah kelapa dengan nilai ekonomis yang lebih rendah, dapat memiliki pilihan lain untuk peningkatan nilai ekonomis produksi tanaman kelapa yang diharapkan. Atas nama Kru Hope Channel dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepada para narasumber yang telah membagikan pengalamannya dalam acara ini. Kami berharap agar acara ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat yang luas kepada masyarakat luas. Terima kasih, sampai ketemu Selasa depan. Tuhan memberkati.